Gue jadi apa nih ya? Gue pelangap-pelongo ini. Ini orang-orang keren semua nih. Bingung gue deh. Gue berasa ini aja, pura-pura stres aja ya. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record. Seperti biasa, kalau gambarnya jalanan kayak gini berarti gue sedang membuat konten motovlog. Itu tuh. Ya iyalah, kalau gambarnya di dapur berarti gue lagi masak. Kalau gambarnya di studio musik berarti gue lagi bikin konten musik. Apaan sih Pe? Nggak jelas. Oke, gue ada di sekitar Kalibaru nih. Kalibaru Ranji. Ini masuknya apa ya? Lupa gue. Gue pakai motor Matic dulu nih, Honda Beat, tapi kayaknya ini motor sedang bermasalah di TPS-nya. Wah, tempat pemungutan suara bukan. Total position sensornya ini. Mau beli dia harus segelondongan sama throttle body lagi. Mehong banget. Soalnya kalau TPS itu, TP sensor itu yang originalnya itu nggak dijual terpisah gitu loh ya. Kalau banyak beredar di pasaran itu KW. Kok dibilang, oh tapi ini KW super, alah pret dah. Jadi ini motor gue beli second, tapi mengalami banyak kendala. Sebenarnya bukan gue yang beli sih, bokap. Waktu beli kagak ngajak-ngajak gua, padahal gua paham mesin. Payah bapak gua. Alhasil gua yang kelimpengan kalau benerin kalau ada kerusakan nih motor seperti saat ini. Ini motor udah sekitar, aduh kresek-kresek ya, bentar. Kayaknya ada gangguan gelombang radio. Ini motor udah ada 2 tahun, tapi ketika dibeli secondnya gitu ya, nah baru kali ini mengalami trouble yang berat banget. Karena udah gua coba udah setting ulang gitu ya, reset TP segala, reset apa gitu ya. Reset ECU apalah, gua reset sama aja. Masih begini lagi, berebet lagi, tarikan nggak responsif. Terus gua udah coba ganti injektornya karena gua nggak tahu waktu beli second ini injektornya ori apa enggak. Nah gua lihat kayaknya KW, terus gua beli ori. Injektornya juga lumayan, tapi lebih mahalan TPS-nya, TP sensornya, karena dia kalau yang original include sama bodinya, throttle bodinya gitu. Sekitar nggak salah sekitar 1000 lah. Karena berikut throttle bodinya. Jadi gue belum beli karena ya you know lah, gue motovlog kere. Nggak kayak orang-orang motovlog pakai action cam, terus pakai mic-nya intercom, terus motornya motor sport gitu kan. Kalau gua ranking jadul. Terus sekarang ini pakai Honda Beat. Aduh. Alah, apaan sih curhat mulu nih Jape kalau berkonten ria. Hey. Ya, hari ini gua mau pergi ke suatu tempat yang pasti lu semua tahu. Di sekitar Padurenan ya. Yaitu Reka Vida Circuit and Coffee Shop. Ngapain sih Pe ke situ mulu? Lah, situ markasnya anak band ya kan. Pangkalan anak band Bekasi itu di situ. Terus di situ markasnya pengurus cabang ini kota Bekasi. Nah,
dan gue sudah menjadi pengurus. Diakui nggak gue ya? Gue baru kali ini nih masuk organisasi. Pak Komar sih pakai segala masukin nama gue, ini Pak Dewan nih, gimana Pak Dewan, saking akrabnya gue sama Pak Dewan gitu tuh. Udah Pe, lu mendingan ikut aja katanya. Sedangkan dan kebetulan Pak Komar itu, Pak Dewan itu sebagai ketua itu Pengcap, pengurus cabang IMI Kota Bekasi, ketuanya Pak Dewan. Jadi maaf udut dulu. Jadi karena gua ada kedekatan, karena berinteraksi, kalau Pak Komar ada event pasti manggilnya gua, dan di Rekavida pun gua ikut ambil adil. Gimana sih ikut ambil alih? Ikut ambil alih. Ikut ambil adil. Pokoknya kerja sama dengan Rekavida gitu. Jadi Pak Komar berinisiatif untuk memasukkan gue sebagai pengurus biar semakin mantep lagi kerjasamanya dan bisa membuahkan ide-ide yang brilian, kata Pak Dewan gitu. Tapi apakah gue mampu? Karena ini baru pertama kali gue ikut organisasi. Gue itu orangnya serantal seruntul cuy. Karena gue besarnya itu di jalanan, jadi gue tipikal orang yang nggak bisa diatur. Kita udah ini ntar organisasi bakalan bener apa enggak ya? Adanya gue bakalan berantakan, ribut mulu. Drama kali. Waktu di kantor gue dulu di Delta FM gitu, bos gue itu ampun sama gue. Kenapa? Karena gue tipikal orang yang nggak bisa disetir. Artinya gue ngelawan enggak. Jadi gini, gue kalau disuruh, gue akan nanya, akan banyak bertanya A sampai Z gitu. Gue sampai harus paham dulu apa yang dimaksudkan. Kalau gue nggak paham, gue akan tanya cecer terus. Nah, banyak orang itu rata-rata paling sebel kalau lawan bicaranya itu banyak nanya. Nah, itu orang Indonesia. Kalau dulu gue punya teman orang Australia, itu dia bukan teman sih, bos. Dia kalau kita dikasih ngasih tugas ke gua nggak nanya, itu dia kesel sama gua. Dia pengen gua banyak nanya sehingga gua nanti paham gitu. Nah, berawal dari situlah sebenarnya gua itu agak kritis kalau soal kerjaan tuh. A sampai Z gua tanyain pokoknya sampai gua paham betul. Gua nggak mau miss karena gua memang profesional. Elah. Iya. Lu ngurusin IMI Kota Bekasi tuh, Pengcapnya itu bagian apa? Gitu kan. Nah, gue bidang olahraga sepeda motor. Iya, gue di bidang olahraga sepeda motor. Jadi mungkin anak-anak otomotif yang berkecimpung, anak motif yang pakai motor gitu ya, anak komunitas yang pakai motor. Gimana sih gue mau ngomong apa? Pokoknya ntar aja deh, gue juga bingung tugas gue apaan ya. Pokoknya gue coba profesional, gue jalanin aja ininya, tugas-tugas yang diemban seperti apa nanti gitu. Nah, ini jalan raya apa nih, gue bingung nih. Dari Sumarekon nih gue, pokoknya dari Sumarekon nih, tadi dari flyover Nur Ali, tinggal lurus terus. Dan gue berharap dengan aktivitas gue yang positif ini semoga bisa berdampak positif ya bagi anak-anak motor ya. Karena gue memang
dunianya senang otomotif tapi lebih cenderung sepeda motor gitu. Kalau dulu kan gua di Monasco kan terbilang liar lah, bandel. Terkenal bener gua dari ujung ke ujung tuh kalau lagi pada nyeting itu, weh, halo Bang Mats gitu panggilan gua tuh, terkenal cuy. Tapi waktu itu dampaknya negatif sih. Semoga saat ini dampaknya positif. Kenapa dampaknya negatif? Karena nyetingnya di jalan umum, jalan raya gitu, jalan umum lah ya. Meskipun di jam tengah malam, jam sepi, tetap itu nggak bagus ya. Nah, apa yang gua lakukan ternyata di menjadi contoh bagi sebagian banyak anak muda di sekitaran Monas dan sekitarnya ya. Bahkan sampai anak-anak Bogor cuma pengen kenal gua doang, itu dia jabanin tengah malam gitu, pulang-pulang jam 3 pagi sampai Bogor jam 4, setengah 5 lah, buset deh, kagak tidur tuh bocah. Sampai di Bogor, mereka ternyata memberikan contoh yang nggak baik juga buat teman-temannya. Mereka cornering lo di jalan raya juga. Kalau pernah tahu awal-awal puncak pas ada cornering itu gara-gara gue juga, sama anak-anak Monasco yang lainnya. Karena gue mainnya di sono di puncak pas gitu, di masjid itu tuh. Nah, dari masjid apa? Atin ya. Masjid Atin lagi, masjid apalah lupa, gue udah lama nggak ke puncak pas. Bukan di puncak pasnya, di masjid itu loh, yang di puncak ada masjid tuh yang fenomenal. Nah di situ, nah dari masjid itu kan mau ke Megamendung tuh, turunan tuh, langsung banting kanan, banting kiri, cicainnya itu putar baliknya, cicainnya itu dia putar balik, sang, jadi kayak cacing gitu, es kan, set, banting kanan, banting kiri. Kalau lu nggak cepet banting, lu bakalan out ke jurang kalau gue bilang ya, padahal itu bukan jurang sih, kebun teh ya. Tapi kan kebun tehnya turunan. Nah itu kalau udah nyusur ke situ, waduh, malunya minta ampun. Sakit mah orang biasa kita kan, kalau crash itu hal yang biasa. Bukannya kuat tapi hal yang biasa. Tapi malunya itu, kalau crash itu yang bikin kita sakit hati adalah malu. Sama belanja dah, aduh. Belanja dalam artian ini kita jajan banyak itu buat benerin sepeda motornya. Aduh, ngeri. Masa lalu biarlah berlalu, masa lalu biarlah berlalu. Itulah sekilas kisah. Kisah nggak jelas. Kisah memalukan, japek. Wih, ini tiap hari emang jalur ini macet nih ya. Pekayon ya. Iya. Gue tahu daerah Bekasi, tapi nama-nama jalannya itu gue nggak tahu. Sama halnya kalau di Jakarta gitu. Lu janjian sama gue di Jakarta, udah gue merem aja. Gue bisa sampai cepet karena gue tahu jalan-jalan tikusnya. Tapi sekarang itu gue udah jarang banget ke arah Jakarta. Udah berapa tahun ya, jarang banget gitu ya. Karena semenjak gue mengundurkan diri dari radio 99,1 Delta FM, 100% lagu enak. Udah pensiun dari sana, jadi gue nggak nongkrong ke selatan lagi dan nggak nongkrong di pusat. Tapi sebenarnya jalanan Jakarta itu memang banyak yang baru, tapi itu aja gitu loh. Kecil Jakarta bos, jalanannya banyak, tapi bakalan nembus. Lu masuk kemana bakalan nembus gitu. Tinggal lu harus paham arah selatan, utara, barat mana. Nah lu bakal bisa lah lewat jalan-jalan tikusnya. Nah kalau Bekasi itu unik, gue bilang. Bekasi itu unik.
Entah gua karena belum hafal banget jalan tikusnya, atau memang gua belum paham mana barat, mana utara, mana selatannya. Jadi gua kagak tahu. Kadang-kadang gua harus ngelihat map gitu. Dan biasanya kalau gua udah pernah sekali lewatin jalan itu, gua akan hafal. Tapi namanya gua nggak hafal. Ini kayak ini nih, ini flyover apa namanya gua nggak tahu nih. Nggak salah nih jalan raya, jalan rawa kepanjangan deh. Jalan rawa panjang kalau gua bilang rawa kepanjangan. Ayo dong motorku Honda Beat ini aman dong. Masalahnya keuangan gua kagak kayak orang sultan gitu. Jangan trouble dong ya. Sengaja gua pakai motor Honda Beat. Tadi gua habis ngebenerin gitu, mencoba membetulkan karena berbet gitu loh. Dia di putaran bawahnya nggak normal gitu. Sedangkan kalau menengah atas, jeng bahasanya. Kalau menengah atas dia naik. Nah putaran bawahnya itu nggak stabil gitu. Kadang langsam, kadang enggak. Gitu. Nah ini bahaya putaran bawah kalau misalkan gua mau manuver nih ya, set, gua kan tutup, buka gas lagi. Nah itu ngedet tuh di putaran awalnya. Tapi kalau udah naik ke atas, wow, gila nih motor, tai lah. Capek, tengil banget dah. Nih kayak gini nih, bahaya nih. Kalau dia ngedet gitu loh. Jadi gua ngerapin ini dari apa jam 10 sampai tadi sore. Buset, sampai gua terbengkalai kagak ngedit. Aduh, parah ya gue ya. Kenapa kagak dimasukin ke bengkel aja Bang Jape? Lah, gua ngemat cuan, bos. Nah, kalau ke bengkel Bang ganti ini Bang, ganti itu. Aduh, kalau gua bilang Bang akalin aja, aduh malunya minta ampun. Itu yang udah gitu gini. Kasihan sama si mekaniknya kalau gue suruh ngakalin gitu loh. Ya udahlah, gue sendiri aja deh. Rugi waktu dong Bang. Iya memang, tapi gue sadar diri karena gue orang ya pas-pasan gitu loh. YouTuber pas-pasan, jadi mencoba untuk ngebenerin sendiri aja. Nah ini kadang aman, kadang enggak. Ini kalau diurut aman, tapi kalau gua langsung set, nah ini pas lagi bener nih, set, gua buka, dah tuh ada nyedetnya dikit. Ada nyedet dikit nih, nahan. Harusnya kan mut gitu. Jadi bahaya kalau di jalan raya nih. Sedangkan nih motor dipakai bokap buat belanja bahan gitu ya, karena bokap kan jahit ya, jahit khusus jas and safari dan baju toga, yaitu Lance Taylor yang ada di Kranji, Kalibaru Kranji. Yo, kalau jalan kayak gini aman nih motor, tuh mau naik kayak naik pelan-pelan gitu, ngurut. Kalau anak motor bilang diurut bukanya gitu. Harusnya kan lebih responsif gitu loh. Motor standar juga butuh yang namanya responsif, tuh butuh di jalanan, apalagi jalanan padat ya. Gue bilang kalau jalanan Jabodetabek itu padat, itu settingan tuh harus stop and go, lah. Jadi biar cepat dia, begitu kan macet nih, ngurangin gas kan, ngerem. Terus ada selak nih, langsung buka gitu, namanya stop and go. Nah, biasanya itu dipakai buat sentul kecil dulu. Stop and go. Kalau sentul gede, rolling speed di settingannya, lah. Kalau main dulu gue di Subang ya, itu stop and go juga, tapi dia pas yang di trek lurusnya itu loh, bajingan gue bilang, lurus langsung
dia nusuk ke bawah jalanannya terus naik ke atas. Wih, gue bilang mantep bener dah. Lewat latihan fisik di sirkuit Gerimang Subang. Begitu loh kawan-kawan. Ya sedikit ocehan gua, bacotan gua. Ya berharap ada yang nonton lama gitu ya dari konten Jape Motovlog episode kali ini. Mau raker gue nih, raker. Oh iya, gue lupa mau bilangnya raker, rapat kerja pengurus cabang IMI Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Bapak Komarudin SPDI yang juga selaku anggota Dewan DPRD Kota Bekasi fraksi Golkar yang rencananya akan maju kembali menjadi anggota dewan di tingkat nasional untuk Jawa Barat ya, Bekasi dan Depok ya, jadi DPRD provinsi gitu. Mohon dukungannya nanti nomor 11. Asik Pak Dewan, aneh promoin ente. Hehehe, dede. Ya memang gue sudah terbuka ya, terbuka menjadi jurkamnya Pak Komarudin. Jadi nomor 11 jangan lupa, fraksi Golkar, urutan paling bawah kalau kata Pak Dewan gitu. Jadi nyarinya gampang. Ada yang urutan atas ya, kalau tengah kan rada ribet kan, harus tahu nomornya sama mukanya. Nah ini yang paling bawah pokoknya gitu, nomor 11 dari fraksi Golkar. Namanya Komarudin dengan titelnya SPDI ya gitu. Titelnya PDI atau PDI lah, SPDI. Sarjana apaan ya P-nya? Gua gak tahu dah, orang paham dah. Yang pasti Pak Komar lah gitulah ya. Semoga jadilah beliau, mantap dah kalau ini kepemimpinan beliau dah. Ayo kita kampanye. Mungkin caleg-caleg yang lain mau endorse gua nggak apa-apa. Yang penting ada cuan, gue bisa berkhianat. Waduh, nggak deng, gue hanya bercanda, cacacan, dada, bercanda. Hehe. Buset macet, ini janjian gue jam 7 ini. Buset, udah hampir jam 7 ini tadi, gue dari rumah 6:30. Buset, aduh malu gue nih, malu. Entar gue bilang aja. Biasa Pak. Habis tadi promoin nama bapak itu, ya. Habis kampanye kita, kampanye di mana lo? Kampanye di motor lo. Kok bisa? Iya, kan saya lagi ngeplok tadi. Jape Motovlog, namanya juga Jape Motovlog Pak. Kamera ke atas banget ya. Bodoh dah. Gua nggak bisa monitor. Semoga aman gambarnya ya. Semoga gambarnya aman. Buset macetnya panjang ini. Buset, bensin kita udah menor ini. Masih mampu gak nih ya? Udahlah gas aja lah. Honda Beat FI biasanya irit sih. Tapi gue pakai mode 2 sini, agak borosan. Caelah pakai mode 2. Tengil banget tuh bang, bukan mode 1. Ya namanya juga anak racing. Semuanya nggak pernah standar kalau di tangan gua. Selalu ada aja yang gua otak-atik gitu, gua beda-bedain. Nah, kayak rekaman audio Jape Record itu udah gua racingin semua itu bos, kabel-kabelnya. Semuanya full grounding. Gitu, grounding system gue mantep. Wah, udah full racing kalau gue bilang. Gitu, udah gitu kabel yang instrumen nih, yang gitar ya. Kalau orang kan biasanya warna
merah atau birunya, enggak, jangan warna deh. Tipnya itu kan yang alat instrumen ya, gitar ya, biasanya dia pakai kabel, harusnya kan pakai dua kabel nih, satu kabel dua isian dua. Nah, karena itu kan standarnya. Karena gua belinya kabel cloth-nya untuk mic ya, jadi isinya satu kabel tuh 3 gitu. Nah, kebanyakan orang juga pakai mic, pakai kabel mic kan isinya 3. Nah, rata-rata itu tipnya itu mereka pakai dua kabel. Nah, groundnya cuma yang serabut luaran. Nah, kalau gua balik, tipnya itu gua pakai satu gitu, yang warna merah. Nah, sedangkan groundnya gua dobelin tuh yang 2 kabel lagi, yang serabut, yang biasa buat ground, sama yang putih tuh di situ. Biar kenapa, biar karakter suaranya itu tetap kerasa. Karena kalau dia didobelin pakai 2 kabel itu kayak karakternya jadi nggak terasa, karena lu pakai 2 kabel gitu loh. Jadi nilai hambatannya banyak banget. Nah, sedangkan kalau pakai satu kabel gitu ya, yang tipnya yang buat gitar itu, tipnya atau fasenya gitu ya. Nah, itu gue pakai satu kabel, jadi hambatannya dikit. Kalau pakai 2 kabel kan hambatannya makin banyak, jadi bukannya tambah tebel, kagak, malah jadi karakternya berkurang gitu. Nah, jadi itulah yang gue bilang, gue racingin gitu loh. Itu gue dapet ilmunya, buset, dari senior. Pakarnya pakar perkabelan. Jadi kabel gue beda banget kalau sama kafe-kafe yang masih belum profesional, itu rasanya beda kalau pakai kabel gue. Yang amplak belum, gue belum yang amplak. Kalau yang amplak rada mahal. Rada mahal bos, amplak. Tapi gue pengen beli ataupun bikin gitu ya, unplug, cuma modalnya mehong. Jadi yang standar aja dulu, kagak unplug gua kalau ininya, jacknya. Gitu loh. Wah, udah mau deket nih ya. Masih jauh. Masih jauh bos. Ini kayak gimana ntar ya, gua nggak kebayang sini disambutnya. Soalnya mereka tuh, para pengurus yang lain, tajir merintir kalau gue bilang. Lah, gue kan pengangguran. Diterima nggak keberadaan gue nih di ini ya? Bodoh ah, gue yang penting hadir aja. Yang gue pandang pak dewannya, bukan mereka bukan pengurus yang lainnya. Pokoknya kiblat gue udah pak dewan aja dah. Gue mah gitu. Gue itu orangnya nggak mau ambil pusing ya dalam urusan hal apapun, tapi gue selalu fokusnya ke satu titik gitu. Contoh kayak gini, gue asli kagak kenal sama pengurus lain ya, karena mereka dari komunitas, baik itu komunitas sepeda motor ataupun mobil yang keren-keren gitu ya. Dan rata-rata ya udah tajir melintir lah ya. Gue nggak mau pusing, bodoh amat lu nerima gue bangga. Yang penting gue mah kiblat gue pak dewan aja. Pak dewan instruksiin apa gue ya gue ikutin. Namanya juga gue kan mengandung prinsip penjilat. Aduh. Bercanda, bercanda. Oke, udah hampir deket nih. Ini ya, daerah apa sih namanya ya? Lupa gue. Gue bukannya lupa, agak tahu. Waduh, salah gue. Harusnya gue tidak melakukan hal yang seperti tadi, karena motor gue takutnya tiba-tiba responsifnya hilang. Bahaya gitu ya. Nah, itulah tujuan dari motor harus responsif itu ketika kita sedang manuver untuk nyalip gitu ya.
untuk melewati kendaraan di depan itu harus responsifnya harus ada sehingga aman. Nih kayak gini kan bisa seharusnya pet nih si mama nih mau gue salip, aduh gue ngeri, takutnya nggak responsif motor gue. Bisa sih sebenarnya gue dapet, tapi bahaya, takutnya motor gue begitu gue buka gas hilang powernya. Yang ada diserundul dari belakang itu mobil. Oke, kita udah nyampe di gerbang Vida. Nyampe di gerbang Vida. Sah. Wah, kayaknya ini IMI nih, ini IMI ini ya. Nih logonya IMI. Bukan ya? Bukan. Gue pikir logonya IMI. Depan motor gue nih yang ini nih Supra bapak. Gue lihat tasnya kayak logo IMI, ternyata bukan. Tapi logo itu bukan IMI itu. Yang ini mi, yang itu tuh. Aduh, buset deh. Gue jerahkan. Bang, kesin ke IMI aja bang, oga ke situ aja. Bang, ke IMI aja bang, oga ke situ aja. Tahu ya lagu itu ya, Bang Benz, sang legenda Betawi punya gaya. Tuh oh, sinyal gua sampai sinyal lalu audio gua sampai hilang saking bisanya gue bejek nih motornya. Bisa dia dibejek kalau tarik-tarikan nengah ke atas itu. Nah, ini atasnya nih. Set, naik dia. Guys. Tapi tarikan bawahnya berebet dundutan. Tuh, sama nggak kurang responsif nih begitu. Ini kan stop and go, buka. Loyo. Rada nahan. Nah, itu biasanya TPS-nya katanya begitu. Kok katanya? Kalau gua analisa menurut fungsi dan kinerja si komponen-komponennya, ini berarti di TPS-nya. Gitu. Throttle position sensornya seperti ngirim ke ECU. Itu ECU menerima kiriman dari TPS itu tidak sempurna gitu, sehingga ECU memerintahkan injektornya pun suka-suka si ECU. Penyemprotan bahan bakarnya pun terjadilah tidak pada komposisinya. Lah. Kan biasanya bengkel-bengkel sotoy kan gitu ya, bahasanya terlalu berat ente. Kenapa gue bisa tahu ya? Karena dulu sempet kerja di bengkel, dan nggak hanya kerja di bengkel, sempat kerja di bengkel dan buka bengkel. Nah, terus kenapa nggak dijalanin lagi Bang Jape? Ya, karena gue pengen sesuatu yang lain. Karena bengkel modalnya gede, sedangkan gue bilang gue itu orang susah, tapi tengil aja pengen keren gitu, pengen sukses dengan cara gue sendiri. Dulu pernah buka bengkel, tapi gue tutup karena gue kuliah, meneruskan sekolah gitu. Duitnya modal yang buat bengkelnya habis, buat kuliah sehingga gue jadi kere. Ada fungsinya kuliah ora. Masih tetap kismin. Oke, udah dekat Rega Vida. Wah, kayaknya udah 7:30 ya. Malu nih gue nih. Aduh, gue harus salam semuanya nih. Asli malu, jangan sampai telat banget nih gue. Mudah-mudahan kagak banyak kayak yang datang. Sepi dulu, sepi. Jangan banyak yang datang dulu, sepi. Aduh, udah, wih, umbul-umbul udah ada nih. Sepi. Aduh, wah, udah ada tuh. Om.
Gue sengaja di sini ya. Nah, ini Reka Vida. Motovlog dong. Motovlog bang. Ini lagi live musik nih. Sambil ngevlog sekarang bos. Sambil ngevlog YouTuber. Nah bunda. Apa bunda? Lu mau masuk bang? Sini bang, muka lu bang. Tuh gue malu nih. Gue malu. Ya, lagi ada live musiknya. Udah rame. Bingung gue mau kemana. Biasanya gue godain si Angga dulu lah. Enggak. Nah, di sini nih markasnya nih. Wih, dicet. Bang, apa kabar bang? Bang di sono bang kontrolnya. Hah? Uang kontrolnya di sana. Oh siap. Masuk aja, udah ada kaca. Kalian mau dandan. Gua nggak tahu disuruh di sana. Gue baru mau bahas. Gue itu nggak tahu di dalam sana apa di sini. Sama bapak. Lah kan gue kan Abang, gue pengurus. Bunda aja. Gue itu ngurus, suruh ikut raker, nggak tahu, paling terbantuin ke depan. Oh kalau abang ngurus ke depan aja. Hah? Depan aja, paling depan. Lo ke depan kan pimpinan. Ya mana sih lo? Gue kan anak buah. Barang lo nggak dibawa? Apanya? Oh, lo pengurus. Gue nggak pengurus lagi ngeplok ini, buset nggak diakuin. Nyadar lagi nge-vlog. Tapi gue nggak tahu diterima apa enggak. Ntar saya ada sendi kan. Hah? Ada sendi aja. Apanya? Ntar tulis begini dari siapa. Terus abang Japri namanya. Oh gitu, ntar dapat amplop. Ya jauh. Ya, lo jangan lapor, lo juga ada cipratan. Nggak tahu ini ada bajunya ini. Malu. Bapak main masukin nama saya aja bunda. Bapak main masukin nama saya aja. Ke sini. Nama saya ke pengurus. Siapa? Hah? Sebagai pengurus apa? Bidang olahraga sepeda motor. Apa? Bidang olahraga sepeda motor. Kan bingung kita. Sini orang tua-tua semua, kita masih muda ya. Lah iya. Bingung kita basa-basinya apa ya? Biasanya kalau sama bocah-bocah kan bocor-bocoran, basa-basinya apaan biasanya kalau mereka? Nggak bisa bocor. Iya. Halo, apa kabar? Aduh.
Nggak saya banget tuh. Cek 1 2. Oke, kita sudah ada di lokasi. Di lokasi ini. Kita mau. Hei, ikut gak? Sapa-sapa dulu. Udah pada datang. Om. Siap. Siapa Om? Siap. Aduh, berat nih, berat. Gue di sini aja. Ini ya. Iya, gue bagian jagain ini aja, mixer aja. Cuma cepetak doang. Gue bingung nimbrungnya. Ih, lagu apa itu? Oh, pada orang-orang penting semua ini mah. Gue jadi apa nih ya? Gue pelongo ini. Ini orang-orang keren semua nih. Bingung gue deh. Gue berasa ini aja, pura-pura stres aja ya. Wih, keren, ada tulisannya rapat kerja. No. Rapat kerja. Ini yang punya kawasan nih, Maleng. Woi, lu masuk ini vlog gua lo. Mana nih? Wah, ini. Samping no, ke Pak Bos kita no. Awas, ngalingin. Gua mau rekam Pak Bos. Hei, Om. Iya. Rapat kerja. Gue bingung duduk di mana nih. Aduh. Jadi kita sedang mencoba membangun dunia otomotif di Kota Bekasi. Semoga dunia otomotif Kota Bekasi itu bagus. Sponsornya Fit kayaknya nih. Ada sponsor Fit. Aduh, tapi belum masuk ke kantong gua nih. Ini Pak Dewan nih, tuh Pak Komarudin, bos aing. Ya, kita dukung bos aing. Ya, kalau nggak salah nomor 11 dari fraksi Golkar ya mau maju menjadi anggota Dewan tingkat provinsi untuk Jawa Barat. Di misalnya dapilnya Bekasi Depok dah. Mantep dah. Oke, gimana kelanjutannya? Kita sambung lagi ya. Gue bingung nih, bingung.